Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kita murojaah kembali, mengulang kembali pelajaran jim-jim, kitab jim-jim Jam'ul Jawami'. Qala al-musannifu al-Imam Ibnu Subki berkata di dalam jim-jim, pengarangnya yaitu Al-Imam Ibnu Subki atau Tajuddin As-Subki. Nafa'anallahu bi'ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu waqi'in utawi saben-saben perkara kang tumiba iku biqudratillahi ta'ala tetap kelawan sifat kuasane Allah, halim luhur sapa Allah, wa iradati lan sifat kersane Allah Ta'ala. Adapun setiap hal yang terjadi itu adalah karena sifat kudroh atau sifat kuasanya Allah Ta'ala, wa iradah dan sifat berkehendaknya Allah Ta'ala. Huwa utawi Allah iku khaliqu kasbil abdi, zat kang nertamtoaken dumadine agawene kawula. Allah lah, Allah ini yang menentukan terjadinya perbuatan hamba. Di sini ada kata-kata kholku, menentukan terjadinya atau mencipta. Dalam ilmu tauhid terjemah yang lebih disiplin itu menentukan terjadinya. Kholku itu menentukan terjadinya. Dan ada kata-kata kasab, penggawe perbuatan. Jadi ini salah satu kuncinya memahami tauhid itu memahami kata-kata menentukan terjadinya kholku, berbuat atau kasbu. Nanti yang menentukan terjadinya adalah Allah, yang berbuat adalah makhluk. Qaddara wis nakdiraken sapa Allah Ta'ala, wis nertamtoaken sapa Allah Ta'ala lahu maring abad kudratan ing sifat mampu atau keadaan mampu, hiya utawi kudrah iku istita'atuhu kuasane abad utawa mampune abad, tasluhu halih patut apa istita'atuhu lil kasbi maring agawe, lalil ibda'i ora maring maujudaken perkara sing sadurunge ora wujud. Allah sudah menentukan bagi hamba kemampuan. Jadi Allah memberikan hamba itu kemampuan, yang kemampuan tersebut berupa kemampuan untuk berbuat, bukan kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang asalnya belum wujud, atau ini urusannya Gusti Allah, menentukan sesuatu asalnya belum ada menjadi ada. Ini ibda, ini ijadu malam yujad atau kholku tadi. Berarti kemampuan hamba tadi tidak sampai batas menjadi mampu untuk mencipta atau mencipta itu kata-kata yang masih bias. Kita memilih saja kholku itu bukan mencipta, tapi bukan mencipta yang lebih tepat pemaknaannya, yang lebih hati-hati itu kholku itu menentukan terjadinya. Jadi kemampuan hamba ini tidak sampai
bisa menentukan terjadinya sesuatu. Nah, terus kemampuan hamba ini kemampuan apa? Kemampuan berbuat. Ya itu. Nah, ini nanti tauhid ada di situ. Tauhid, intinya tauhid ya ada di situ. Kita memahami makna berbuat dan menentukan terjadinya sesuatu atau menentukan terjadinya perbuatan. Kok kita bisa membedakan dua term ini, dua kalimah ini, dua lafadz ini, membedakan dengan baik di dalam hati kita terapkan, nanti kita tauhidnya akan menjadi matang atau termasuk orang yang tauhidnya mumpuni, tauhidnya kuat. Berarti mampu dia membedakan antara hamba ini berbuat dan Allah menentukan terjadinya perbuatan. Ini sudah terkenal di dalam sebagian warisan dawuh dari imam madhab tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaahnya NO, yaitu Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau menegaskan, memberi takrif, mendefinisikan at-tauhidu ifradul qadimi minal muhdathi. Atau kalau dalam Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, nuskah yang satu nuskah mengatakan at-tauhidu ifradul qidami minal hadathi. Tauhid atau bertauhid adalah kemampuan membedakan makna dahulu dan makna baru. Dahulu tanpa permulaan, itu qidam, dan baru ada dengan adanya permulaan. Sebelumnya enggak ada terus menjadi ada, itu kan berarti ada permulaan. Kemampuan membedakan dua kata ini loh, kata qidam dan kata hadath, baru dan dahulu. Kemampuan membedakan kata-kata dahulu dan baru ini loh, intinya tauhid ada di situ menurut Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Sehingga kalau mampu, dan ini banyak orang terus-menerus berusaha mampu. Jadi seni hidup itu ada di situ. Bagi seni hidupnya orang Islam itu, bagi orang Muslim yang ingin hatinya semakin spiritual atau spiritual banget, dia terus-menerus mempunyai seni kehidupan. Mampukah dia saat itu membedakan antara ini adalah penentuan Allah, ini adalah perbuatan saya, perbuatan kita, perbuatan kami. Mampu enggak ini menentukan, membedakan itu mampu enggak? Kalau mampu membedakan dengan bagus, maka orang itu tauhidnya termasuk tauhid yang matang. Dilanjutkan dawuh dari Al-Imam Tajuddin As-Subki. Fallahu, mongko utawi Allah iku khaliqun, zat kang nertamtakaken dumadine saben-saben perkara, ghairu muktasibin, dudu kang agawe, dudu kang ngelakoni atau dudu kang berbuat. Adapun Allah ialah zat yang menentukan terjadinya apapun, bukan yang berbuat, bukan yang beramal, bukan yang tandang, bukan yang tumandang, itu bukan. Allah yang menentukan tumandangnya hamba itu, dan yang tumandang hamba. Berarti Allah itu ghairu muktasib, bukan yang tumandang, bukan yang berbuat. Wal abdu utawi kawula iku muktasibun,
iku muktasibun kang agawe kang ngelakoni kang tumandang ghairu khaliqin dudu kang nertamto akan tumandangi dudu kang nertamto akan samu barang apa wae dudu kang nertamto akan dumadine saben-saben perkara. Jadi hamba adalah muktasib, pihak yang berbuat, pihak yang tumandang, yang mengerjakan. Ghairu khaliq, bukan yang menentukan pekerjaan, bukan yang menentukan perbuatan mereka ini, bukan yang menentukan apapun. Yang menentukan terjadinya apapun adalah Allah. Lah hamba ini adalah muktasib, yang berbuat ini. Mungkin ada baiknya atau ada mudahnya kalau kita memahami ini dengan menggunakan pembedaan antara lahir dan batin. Lahir itu empirik, kalau batin itu supra empirik, supra rasional, atau supra apa namanya, atau batin, pokoknya hakikat. Jadi secara lahiriah, secara nyata, yang berbuat siapa? Hamba. Secara nyata itu, secara empirik. Dan yang menentukan perbuatan secara batin, secara hakikat, yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla semata. Sama sekali tidak dipengaruhi dan tidak tergantung oleh apapun, oleh makhluk siapapun itu. Jadi Allah yang menentukan perbuatan itu. Allah yang menentukan terjadinya apapun itu, termasuk terjadinya perbuatan hamba, ucapan hamba, nasib buruk dan nasib baik hamba, semuanya itu yang menentukan Allah. Dan ini konsep lahir batin ini sangat membantu kita sebagai muslim. Seharusnya tidak pernah kolir. Tidak pernah kolir, itu istilahnya Gusmi, itu jantiko, jamiyah anti kolir. Sebelum mantap itu dulu namanya jantiko. Kolir itu orangnya guling, terguling, dia menjadi orang yang berputus asa. Orang muslim itu nggak pernah guling, nggak pernah putus asa. Dan tidak pernah gembira yang lupa daratan, terlalu bergembira. Gitu. Lupa daratan itu gampangannya pada batasan gembiranya sampai lupa bahwa kebaikan, kebahagiaan, rezeki yang menyebabkan dia gembira itu yang menentukan adalah Allah semata. Seharusnya gembiranya tahu batasnya. Gembiranya menyebabkan dia itu bersyukur kepada Allah. Bukan gembira yang meluap-luap seakan-akan prestasi itu adalah dia sendiri yang menentukan. Rezeki besar, keberuntungan besar di perusahaan itu adalah dia sendiri yang menentukan. Jangan sampai begitu, itu namanya kan gak syukur. Yang menentukan Gusti Allah. Lah kok dia itu lupa bahwa yang menentukan semuanya itu adalah Allah. Karena lupa maka dia gak bersyukur, kurang bersyukur kepada Allah. Jadi orang muslim ini selalu bersyukur kepada Allah, akhirnya gembiranya itu terkendali, gembiranya itu proporsional gitu. Dan hidupnya gak pernah putus asa. Lawang yang menentukan itu Allah, dan yang menentukan bukan kita, bukan modal kita, bukan keterampilan kita. Yang menentukan tetap Allah semata. Lah, besok umpamanya sekarang keadaannya bagaimana, gak pernah putus asa. Lawang besok kita kan gak tahu mau ditentukan apa oleh Allah. Tentu saja kita berharap ditentukan yang
baik-baik yang beruntung-beruntung. Begitu. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin.